Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah dan meningkatkan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program Madrasah Ramadan bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada sore hari ini dan insyaallah kajian kita pada sore hari ini dengan tema adab dan sunnah di hari raya. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraksi bersama Buya. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama Buya di nomor telepon 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Jazakallahu khair Buya telah hadir di studio pada sore hari ini. Barakallahu. Tema kita yaitu tentang adab dan sunnah di hari raya nih Buya. Iya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Muhammad Al-Fisham dengan tema adab dan sunnah di hari raya. Kepada Buya kita persilakan Buya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat berian salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Rabu yang berketepatan dengan tanggal 27 Ramadan tahun 1441 Hijriah, di mana tidak lama lagi tinggal beberapa hari kita akan sampai ke penghujung dari bulan Ramadan dan kita mendekati Idul Fitri, yakni hari raya Fitr yang penuh bahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada kita, kepada setiap kaum muslimin dengan kebahagiaan, dengan rasa izzah, dengan keberkahan, dengan sanjungan, serta kembalinya kita yang betul-betul kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Idul Fitri adalah salah satu hari raya yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah berdasarkan hadis riwayat Abu Daud
dari Anas bin Malik, ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang-orang penduduk Madinah merayakan hari-harinya. Lalu Nabi bertanya, ini hari apa? Lalu para sahabat menjawab, ini adalah hari di mana mereka merayakan harinya. yakni sebagai hari lebaran atau hari raya yang mereka bergembira di dalamnya. Kata Nabi SAW, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan hari-hari raya mereka ini bagi kalian 2 hari raya yang lebih baik darinya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari raya di dalam ajaran agama Islam hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada lagi hari besar selain dari 2 ini. Ini adalah hari besar, hari raya yang dicetuskan dalam syariat agama kita. Di mana pada saat itu kita boleh menampakkan rasa kegembiraan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa arti Idul Fitri? Idul Fitri, Id artinya adalah sesuatu yang kembali. Setiap yang berulang masa dan waktunya, kembali lagi acara itu. Maka itu namanya Id. Kembali per tahun. Kalau Idul Usbu'i hari Jumat, kembali hari Jumat. Ya, perayaan setiap minggu, setiap pekan, ya, yakni hari Jumat. Idul Fitri yaitu kembali berbuka. Bukan seperti apa yang dianggap oleh orang kembali ke fitrah. Itu namanya Idul Fitrah. Tapi Idul Fitri di mana selama 11 bulan kita tidak diwajibkan berpuasa. Kecuali orang yang mewajibkan terhadap dirinya berpuasa, yaitu puasa nazar. Adapun syariat kita tidak mewajibkan puasa. Hanya saja ada puasa tatawwu', yakni puasa sunat. Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa sunat yang lain, yakni 10 hari pertama dari Zulhijjah, puasa Ayyamul Sit, yakni 6 hari dalam bulan Syawal. Dan itu semuanya adalah puasa-puasa sunat. Datang Ramadan, itu adalah puasa wajib. Dia adalah rukun dari rukun Islam. Maka diwajibkan bagi setiap muslim, ya, yang mukallaf, baligh, berakal sehat, muqim sehat, ya, dan khusus perempuan bersih dari haid dan nifasnya, wajib berpuasa. Nah, selama 1 bulan kita berpuasa, di mana di awalnya kita belum boleh puasa sampai kita melihat hilal. La tasumu hatta tarau wa la tuftiru hatta tarau. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Atau hadis yang lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Maksud berbuka di sini adalah masuk kepada masa-masa berbuka. Nah, Idul Fitri berarti setelah 1 bulan kita berpuasa, kembali kepada berbuka. Itu namanya Idul Fitri. Zakatul Fitr, zakat berbuka dari bulan puasa. Sehingga orang yang meninggal dunia sebelum dia keluar dari bulan Ramadan tidak wajib menunaikan zakat fitr atau ditunaikan atasnya zakat fitr.
orang yang atau bayi yang lahir setelah tenggelam matahari, berarti sudah masuk Syawal. Dia tidak mendapatkan masa atau waktu bulan Ramadan. Sehingga tidak ada masa dia didapatkan masa puasa ke masa berbuka. Maka bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Seorang meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Seorang bayi yang lahir sebelum tenggelam matahari, maka diwajibkan dikeluarkan zakat fitrahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri kita kembali berbuka. Kewajiban yang diwajibkan bagi kita ketika kita berbuka dari dari Ramadan ke Syawal itu adalah zakatul fitr. Ya, zakatul fitr adalah zakat yang kita keluarkan. Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir. Diwajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan, memfardukan zakat fitr 1 sa' dari gandum, dari kurma, 1 sa' dari gandum, tuhratan lis-sa'im minal lagwi wal rafath, sebagai pembersih, pensuci bagi orang yang berpuasa terhadap noda-noda lagwi, sia-sia, dan rafath yang keji yang merusak nilai puasa kita. Wa ta'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan bagi kaum fakir miskin. Faman addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan sebelum salat, fahiya sadaqatun maqbulah, maka dia adalah sedekah yang diterima. Faman addaha ba'da shalah, siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya sadaqatun min sadaqat, maka dia adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Artinya dia tidak bisa menunaikan zakat fitr yang sah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengeluarkan zakat fitr hendaklah kita betul-betul mengikuti ketentuan yang ada, yaitu mengeluarkannya sebagai jenis makanan yang kita keluarkan, ya, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kunna nukhriju zakat fitr sa'an min ta'am. Kami dahulu mengeluarkan zakat fitr 1 sa' dari makanan. Ya, aw sa'an min sya'ir, aw sa'an min tamar, aw sa'an min aqit, aw sa'an min zabib. 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari aqit, yakni susu yang dikeringkan, atau 1 sa' dari zabib, yakni anggur yang dikeringkan. Di mana pada zaman dahulu itulah bagian dari makanan pokok mereka. Maka ulama mengatakan bahwa zakat fitr yang dikeluarkan itu jenisnya adalah makanan pokok dari satu negeri. Maka kita harus mengeluarkannya zakat kita dengan beras. Ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita mengeluarkannya dengan uang? Syekh Albani mengatakan orang yang mengeluarkan dengan uang, dia memiliki 2 kesalahan. Kesalahan pertama, bahwa kita mengeluarkan zakat fitr ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena Rasulullah memerintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu ada perintah Allah. Kita memerintahkannya untuk memberikan makanan. Dan ini adalah nilai ta'abbudi, nilai ibadah. Maka kita tidak boleh mengeluarkannya dari apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, ketika kita berargumen bahwasanya uang lebih bermanfaat bagi orang fakir ketimbang dari beras,
Kalau dia dapat beras, dia jual boleh jadi harganya murah. Kalau dia dapat uang, mungkin dia lebih leluasa untuk memakainya, kan dia lebih bermanfaat. Maka kesalahan yang kedua bahwa kita menganggap bahwa mengeluarkan zakat fitr dengan uang itu lebih baik dan lebih utama dan mengeluarkan makanan pokok dalam zakat fitr itu adalah yang alternatif. Berarti ya kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan, Rasulnya tidaklah mensyariatkan kecuali itu yang lebih utama daripada yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mazhab Abu Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, mereka sepakat bahwasanya mengeluarkannya itu adalah harus dengan makanan pokok. Hanya saja Abu Hanifah menganggap bahwasanya boleh mengeluarkan dengan nilai tukar atau uang. Maka di sini kalau kita lihat bahwa mengeluarkan dengan uang sama sekali tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa mengeluarkannya dengan uang tidak sah. Tidak sah. Mengeluarkan dengan beras bagaimana? Sah, karena itu adalah makanan pokok. Kalau seandainya kita berpatokan bahwasanya itu kan ada pendapat yang berbeda, ya, maka keluar dari khilaf ulama, maka keluarkanlah dengan beras, insya Allah zakat fitr kita sah. Kalau dikeluarkan dengan uang, belum ada jamin bahwa itu adalah diterima. Kalau kita ingin hati-hati terhadap ibadah kita, maka keluarkanlah dalam bentuk beras. Baik. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan lembaga-lembaga yang dia sebagai penampung zakat fitr dan dia yang akan membagikan kepada fuqara? Bolehkah kita memberikannya dalam bentuk uang? Maka jawabannya, jika seandainya lembaga itu menjamin bahwasanya dia akan membelikan ke beras, maka boleh kita memberikannya bentuk uang. Karena kita mewakilkan kepada dia untuk membelikan beras, karena yang menjadi i'tibar adalah sampainya zakat fitr itu berupa makanan atau beras, makanan pokok, ke fakir miskin. Maka kalau ada lembaga-lembaga yang mengatakan silakan uangnya ya seperti kita di Yayasan Darul Iman, divisi sosial kita, yakni kita juga menyalurkan zakat fitr baik yang diantarkan berupa beras atau mentransfernya melalui bank, bisa dengan catatan bahwasanya kami akan membelikan dengan beras, ya, di mana 1 kilonya dengan nilai 15.000 dan zakat fitr kita genapkan menjadi 3 kilo. Nah, kita genapkan menjadi 3 kilo, keluar dari gonjang ganjing dari yang mengukur bahwasanya ini ada mengatakan 2,25, ada 2,5, ada 2,75. Kita genapkan menjadi 3 kilo. Maka untuk 1 orang zakat fitr yaitu Rp45.000. Maka kita berikan di sini insyaallah taala kita akan memberikannya dalam bentuk beras sokan, beras solok sokan. Ya, 1 jenis saja. Sehingga ini adalah beras yang enak dimakan oleh fakir miskin. Jadi yang model ini boleh
kita mewakilkan kepada lembaga sehingga dia belikan beras, nanti beraslah yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengeluaran zakat fitr dari sekarang bagi orang yang ingin melalui lembaga sudah boleh. Tapi lembaga itu akan membagikannya, ya, sudah boleh, atau kita memberikan kepada fakir miskin sudah boleh 2 hari, 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Dan pengeluaran kita atau kita memberikan yang terbaik itu adalah pada hari Id pagi sebelum kita berangkat untuk mengerjakan sholat Id, ya, langsung kita berikan kepada orang yang bersangkutan, kepada fakir miskin. Jangan berikan kepada panitia, karena panitia bukanlah wakil dari orang fuqara, tapi dia adalah wakil dari orang yang memberikan zakat. Ya, kapan dia akan membagikannya? Kalau seandainya dia membagikan setelah sholat Id, maka tidak sah. Ya, karena dia membagikan setelah keluar dari waktunya. Maka ini perlu diperhatikan oleh panitia. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini, kemungkinan lebaran kita ini sholat kita hanya di rumah masing-masing. Ya, maka kalau demikian kita juga susah untuk keluar, ya, maka kita bisa melalui lembaga-lembaga yang akan membantu kita untuk memberikan beras, kemudian kita kirimkan dana kepadanya. Dan ingat, pastikan bahwa zakat fitr Anda yang Anda kirimkan dalam bentuk uang ditukar dalam bentuk beras. Tentu lembaga-lembaga yang amanah, yang kita percayai, ya insya Allah mudah-mudahan mereka bisa menjalankan sesuai dengan sunnah. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah Id umat Islam. Hari lebarannya umat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika kisah 2 orang budak perempuan yang bernyanyi di samping Nabi SAW dikeluarkan Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Da'uhuma fa inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Biarkan mereka, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari lebaran, hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Dan juga dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW beliau mengatakan, Yaum Arafah wa ayyamut tasyriq 'iduna ahlul Islam. Hari Arafah dan hari tasyrik bagian dari hari lebaran kita, penduduk atau umat Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa adab-adab yang bisa kita lakukan pada hari Id tersebut? Yang pertama, kita bertakbir untuk hari Id tersebut mulai ditetapkannya hari Id, ya, berakhir dengan ditegakkannya salat Id. Dasarnya ada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah bilangan. Ini bulan Ramadan, sempurnakan bilangan Ramadan. Dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kita dianjurkan, setelah kita mengerjakan sebuah ibadah, dianjurkan kita bertakbir, berzikir. Setelah sholat, dianjurkan berzikir. Setelah setelah puasa Ramadan, disuruh kita bertakbir, itu adalah bagian dari zikir. Setelah kita wukuf di Arafah, ya, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Ya. Apabila kamu telah keluar dari Arafah, maka berzikirlah sebagaimana kalian berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih lagi dari itu. Maka setiap setelah beribadah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk
setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, dianjurkan bagi kita untuk bertakbir. Itu adalah bagian zikir kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sigatnya, redaksi takbir yang diriwayatkan dari sahabat, yaitu diantaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada lagi 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sebaiknya kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Adapun bacaan sigat zikir takbir yang lain, ya, yang banyak kita dengar dari masjid atau yang lainnya, ya, maka perlu kita tinjau ulang apakah ada argumennya atau tidak ada argumennya, ya. Kalau seandainya ada dalil dari sahabat, maka boleh, ya. Kemudian bagaimana dengan selawat? Sebagian dari ulama membolehkan diselingi dengan selawat. Baik. Kemudian paginya dianjurkan kita mandi untuk sholat Id. Nah, mandi inilah dianggap sebagai mandi mustahabbah, mandi sunnat. Mandi di mana kita mandi itu dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mandi sebelum mengerjakan sholat Id atau berangkat mengerjakan sholat Id itu adalah mandi yang dianjurkan dan kita mendapatkan pahala. Setelah itu memakai pakaian yang terbaik, ya, yang dan memakai wangi-wangian untuk persiapan kita menghadiri sholat Id. Memakai pakaian yang baik, ya, tidak mesti baru, tapi kalau baru itu adalah baik karena itu adalah bagian dari pakaian yang baik, pakaian yang istimewa. Kemudian yang ketiga, kita makan dulu, ya, sebelum keluar dari rumah kita beberapa kurma, ya, sebelum kita berangkat untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya. Kenapa dengan kurma? Berapa butir? Ada yang mengatakan 3. Ya. Disunatkan bagi kita untuk makan dulu, agar betul-betul memastikan bahwa kita ini tidak lagi lebaran, tidak lagi puasa, kita sudah lebaran. Puasa pada hari lebaran haram. Maka karena itu kita berbuka sebelum kita berangkat. Nah, disunatkan kurma karena kita melihat Nabi SAW ketika berbuka dari puasa Ramadan adalah dengan kurma. Puasa berbuka dari puasa hari Ramadan maka dengan kurma. Berbuka dari puasa bulan Ramadan masuknya Syawal dengan kurma. Ya, dan Nabi SAW makan sebelum dia berangkat untuk mengerjakan sholat Id. Kemudian bagi yang bisa mengerjakan sholat di tempat, ya, dalam kondisi sekarang ini dikatakan sebagai daerah-daerah yang masih daerah hijau, yang tidak ada COVID-19, ya, maka dia berangkat, ya, menuju ke tempat sholat, meniti sebuah jalan dan pulangnya dengan jalan yang lain. Berangkat dengan jalan A, pulangnya dengan jalan B. Karena Nabi SAW melakukan itu. Karena Rasulullah SAW yukhalifut tariq. Ya, Nabi SAW menyelisih jalannya, berangkat dan pulangnya berbeda. Kemudian sholat Id dikerjakan di musola. Maksud musola itu ada di lapangan,
tempat sholat yang dikerjakan sekali-sekali, ya, mengerjakan sholat id di lapangan itu sunnahnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat daya tampung sholat id ini sangat besar, masjid kecil, ya. Nah, maka hendaklah kita mengerjakannya di tempat musholla atau tempat sholat di lapangan. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya karena sebab-sebab tertentu, karena hari hujan, ya, dan yang lainnya, boleh dikerjakan di masjid. Kemudian di dalam sholat, kita pergi, dianjurkan untuk keluar semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, ya. Dan tidak terkecuali orang-orang yang sedang berhalangan pun dari wanita yang sedang haid juga dianjurkan untuk menghadiri tempat sholat. Hanya saja bagi wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat, tidak ikut duduk di tempat sholat. Maka kalau kita lihat kemungkinan sangat besar orang yang akan hadir. Dan dianjurkan kita untuk datang ke sana, ke tempat sholat kita dengan berjalan kaki, ya, tidak naik kendaraan. Kemudian kita bertakbir, ya, dalam perjalanan kita bertakbir sampai kita tempat sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya bagi daerah-daerah yang merupakan daerah yang wabah, ya, COVID-19, sehingga kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat id di lapangan, maka kita mengerjakan sholat id di rumah kita. Sebagaimana Anas bin Malik ketika dia berada di kampung yang jauh dari kota, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat id, ya, maka dia kumpulkan anak istrinya, lalu dia sholat berjamaah. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat idnya? Pertama, kita mengerjakan sholat id setelah terbitnya matahari, ya, sepenggalan, ya, kurang lebih bisa paling cepatnya adalah 1/4 jam setelah terbit matahari sudah boleh. Nah, kemudian kita pastikan bahwasanya kita sudah menunaikan membayar zakat fitr. Lalu ketika masuk waktu kita mau sholat berjamaah, maka si imam, ya, mengerjakannya. Yang pertama dia takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan takbir 7 kali. Di antara takbir dengan takbir boleh diam saja. Kemudian setelah itu mulailah imam membaca bacaan, dijaharkan, ya, dijaharkan bacaannya. Sunnahnya baca Al-Fatihah dan surat Al-A'la, ya, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ghasyiyah. Pada rakaat kedua ketika dia berdiri, takbir untuk berdiri, kemudian dia bertakbir lagi 5 kali takbir. Kemudian di Al-Fatihah, kemudian Al-Ghasyiyah. Ya. Kemudian lanjutkan sampai salam, dan tidak ada khutbah bagi kita yang di rumah. Akan tetapi bagi orang yang melaksanakan di lapangan, maka takbir sunat, yakni takbir Id ini berakhir dengan ditegakkannya sholat. Maka yang pertama dilakukan itu adalah sholat Id 2 rakaat sebagaimana cara tadi, ya. Kemudian setelah itu baru imam berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Id, ya, setelah sholat Id.
siapa yang tidak menghadiri atau tidak mau mendengar khutbah Id, tidak apa-apa. Misalkan habis sholat dia langsung berangkat, tidak apa-apa. Ya, karena ini hukumnya adalah sunat. Tidak seperti sholat Jumat. Yang mana sholat Jumat khutbah Id, khutbahnya 2, itu adalah wajib harus kita dengar, ya. Dan setelah itu baru kita sholat. Nah, Idul Fitri adalah kita sholat dulu baru khutbah. Kemudian ya boleh masyarakat satu sama lain saling mengucapkan selamat, ya. Yang mana dari sahabat sudah diberitahukan, diinformasikan bahwa satu sama lainnya saling memberikan rasa kegembiraan dan mengucapkan selamat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita berdoa ya agar Allah menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan Id ini perlu ada perhatian kita terhadap hal-hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di antaranya adalah takbir dengan bentuk berjamaah, dengan suara 1, suara 2, takbir yang diiringi dengan genderang atau beduk, yang mana itu tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, karena beribadah itu tidak boleh diiringi dengan musik, karena ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian di antara hal yang dilakukan juga oleh sebagian masyarakat adalah khusus menziarahi kubur untuk hari Id. Ya. Dan memberikan atau membawa bunga kembang atau melati, kembang melati untuk disiramkan di kuburan itu. Maka semua ini adalah perkara-perkara hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, harus kita tinggalkan. Ya, kita dilarang untuk berlama-lama di kuburan, dan kita dilarang untuk mengkhususkan, karena hukum asal dalam berziarah kubur itu kapan saja silahkan. Nah, ketika dia dikaitkan dengan khusus, perlu ada dalil. Mana dalil yang mensyaratkannya? Sementara Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Apalagi sebagian dari masyarakat, kebiasaan dia ketika orang tuanya masih hidup, ya, anak-anak atau saudara-saudaranya, mereka sholat Id di tempat atau di lokasi mereka masing-masing. Setelah itu bersepakat setelah sholat ngumpul di rumah orang tua, ya, lalu saling mengucapkan selamat. Ya. Karena orang tua sudah meninggal dunia, kita ngumpulnya adalah di masjid, ngumpulnya di kuburan, begitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkar yang tidak pernah dicontohkan, dan ini adalah ziarah kubur yang sudah menyelisih apa yang dianjurkan. Kemudian hal-hal yang mengandung maksiat pada hari Id, yaitu adalah berhias. Naam, boleh kita berhias. Ya, ini memakai pakaian yang baik. Tapi jangan, misalkan laki-laki berhias diri dengan seperti yang dipakai oleh perempuan. Pakai gelang, pakai kalung. Nah, itu adalah perempuan yang memakainya. Laki-laki tidak boleh. Dan begitu juga dengan perempuan. Perempuan tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki, pakaian laki-laki. Karena Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Maka kita tekankan bahwa perempuan yang sudah baligh wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Dan kemudian memakai parfum adalah untuk mahram kita. Kalau seandainya sudah bersuami, ada untuk suami kita. Ya,
jangan memakai parfum supaya dicium oleh orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan siapa perempuan atau perempuan manapun juga yang dia memakai parfum supaya dicium oleh laki-laki, maka dia adalah zina. Dan ini berat. Maka oleh karena itu kita harus perhatikan. Yang kedua, ya, kemungkaran yang kita lihat adalah berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Mudah-mudahan selama COVID-19 ini, ya, ini mungkin akan terjaga. Nggak mau, karena nggak boleh berjabat tangan. Kita tidak tahu siapa yang akan membawa virus. Ya. Nah ini, ya, COVID-19 mengajar kita bagaimana, ya, tidak berjabat tangan, cukup dengan kalau mau salam hanya dengan ucapan. Ya. Kemudian hal-hal yang lain adalah terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan di dalam mengeluarkan harta, uang, makanan, jenis makanan yang kadang-kadang selama lebaran itu berhamburan. Ini tidak baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Makan dan minumlah. Jangan berlebihan. Karena Allah tidak mencintainya. Ya. Kemudian pada lebaran juga terkadang maraknya ada permainan-permainan yang dimainkan oleh anak-anak, tetapi di situ ada unsur judi. Main kartu, ya, main-mainan. Nah, ini ingat. Ya, ingat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebiasaan dari masyarakat kita yang namanya memberikan uang untuk anak-anak. Ya, rasa kegembiraan, untuk memasukkan rasa gembira kepada anak-anak, dikasihkan uang 2.000 atau 5.000, lalu dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, belanja kepada mercon, ya, atau belanja kembang api, itu sama membakar uang, ya, percuma. Ya, arahkan untuk belanja makanan yang baik. Dan ingat, hati-hati adanya permainan-permainan yang terselubung di dalamnya adalah judi. Contoh permainan ingin mengharapkan kupon supaya bisa membeli atau mendapatkan ganti. Siapa yang mendapatkan angka yang tinggi, dia akan bisa mendapatkan kupon lebih banyak. Ya, ini juga judi. Ini kan judi karena tujuan kita ingin mendapatkan kupon. Atau main-mainan yang untuk mengambil hadiah yang sangat banyak adalah tidak dapat. Karena bandar akan dapat untung banyak. Nah, main-main seperti ini terkadang marak memang di dalam kegembiraan kita dalam Idul Fitri. Tapi sayang, banyak orang yang memanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Maka ini perlu kita perhatikan, pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kita Ramadan, tahun-tahun yang akan datang, terus kita bisa beribadah bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan kepada kita Id jadi hari raya, hari besar bagi kita dalam mengungkapkan kegembiraan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Wallahu taala a'lam. Iya. Taib, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini dengan tema adab dan sunnah di hari raya. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di nomor 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya atau agak jauh dari televisinya. Baik, kita bacakan pesan singkat yang masuk dari Bapak Muklis di Muara Bungo nih, ya. Assalamualaikum, Bu, ya.
Mau bertanya tentang zakat fitri nih Bu ya. Zakat itu kan diwajibkan makan pokok kita nih Bu ya, yang kita makan sehari-hari. Yang Ana tanyakan selama puasa ini Ana ganti merek beras nih Bu ya. Apakah zakat yang harus Ana keluarkan beras yang Ana makan sebelum puasa atau ketika beras yang Ana makan sewaktu bulan puasa nih Bu ya? Baik. Sebenarnya logikanya begini. Kita ini kan makan. Kita ada beras. Datanglah masa Id untuk kita membuka dari Ramadan ke ke Idul Fitri. Datang orang miskin yang ingin meminta zakat fitr, kita keluarkanlah beras yang ada yang kita kasihkan, gitu. Logikanya itu. Apa yang kita miliki? Inilah makanan yang kita miliki. Ya. Lalu kita berikanlah. Itu hukum asalnya. Nah, kalau yang tadi logikanya berarti kita memberikan apa yang kita makan sekarang ini. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita di Lembaga Yayasan Darul Iman bagian divisi sosial, kita berikan beras yang Masya Allah sokan, ya, yang itu bagi fuqara wal masakin itu mendapatkan beras yang istimewa, ya. Nah, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Kalau tidak kita berikan apa yang ada kita miliki, kita juga bisa menerimanya, ya. Nah, jadi pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pertanyaan tadi, ya, beras yang sekarang kita makan. Ya, beras sekarang yang kita makan. Taib, bagaimana kalau seandainya saya tidak makan nasi, gitu. Ya, apa yang saya akan keluarkan? Subhanallah, ya. Berikanlah. Ya, apa yang menjadi makan pokok kita? Pada umumnya di sini kita adalah makan pokok kita adalah adalah beras. Nah, taib. Kalau seandainya di daerah dia makan pokoknya adalah sagu, lalu dia sampai di kota pun makan sagu dia. Apakah dia akan mengeluarkan sagu kepada orang miskin yang dia makan pokoknya adalah beras? Ya, tentu tidak. Diberikan kepadanya sagu, dia apain dia tidak tahu. Maka diberikanlah dia beras apa yang dia makan. Ya, wallahu taala. Ya. Baik, jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Ya, selanjutnya masih dari pesan singkat Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana sebagian kalangan umat Islam nih Bu ya menyambut hari raya Id dengan musik dan konser nih Bu ya? Allah musta'an. Ini kita lihat ulama sudah sepakat mengatakan bahwa musik itu haram. Malahan ada ulama mengatakan bahwa bahaya musik jauh lebih besar daripada bahaya minum khamar. Dari sisi apa? Dari sisi mabuknya. Orang yang minum khamar, minuman keras, yang mabuk dia aja yang minum sendiri. Tapi orang yang mendengar musik atau konser yang diadakan, maka di situ sering berkaitan dengan minuman keras, perempuan, ya, bercampur aduk. Dan setiap orang mendengar musik, mereka malah juga ikut mabuk. Coba lihat berapa dosa waris yang akan dia bisa lakukan karena penyebab dari dia melakukan. Di penghujung bulan yang pengampunan, bulan di mana Allah akan menghapus dosa-dosa kita, lalu kembali kita berbuat dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wallahu ta'ala. Jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat penelpon yang masuk. Silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ke hamba Allah di Pariaman. Dengan hamba Allah di Pariaman ya, Pak ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
Pertanyaannya ini zakat fitrah. Kalau ASN itu kan langsung dipotong zakat fitrahnya oleh negara gaji. Iya. Ini bagaimana zakat fitrahnya? Ini sah atau bagaimana ini, Pak? Iya. Ya. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ASN dipotong zakat fitrahnya. Tapi bukankah kita sebagai seorang orang kepala keluarga, apakah yang dipotong itu adalah kita saja atau juga orang-orang yang kita tanggung? Ya. Dan argumentasi bahwasanya ASN langsung dipotong zakat fitrnya, saya melihat tidak ada argumen atau hak untuk dipotong langsung dari ASN. Nah, karena kalau kita lihat penggajian, boleh jadi penggajian itu lebih awal, boleh jadi tidak. Kalau sekarang ini Idul Fitri memang berdekatan dengan masa gaji. Kalau seandainya Idul Fitri tidak dekatan dengan masa gaji, pertengahan bulan, ya, bagaimana untuk dipotong gajinya? Kalau seandainya itu terjadi dan itu adalah potongan gaji dari kita hanya untuk satu orang, ya, maka saya melihat anggaplah itu adalah sebagai sedekah. Anggap itu adalah sebagai sedekah. Maka kita keluarkanlah zakat fitr yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, karena zakat fitr itu bukan dengan uang, tapi dengan makanan. Maka ada ulama yang menganggap bahwa zakat fitr dengan uang dan itu yang dibagikan ke fakir miskin itu tidak sah. Maka oleh karena itu kita keluarkanlah zakat fitr kita dalam berupa bentuk makanan. Kecuali tadi kita sebutkan, kita menitipkan ke panitia dalam bentuk uang, panitia yang membelikannya kepada beras. Dan beras inilah yang dibagikan oleh panitia kepada fakir miskin. Maka itu adalah boleh. Karena kita mewakilkan. Jadi panitia sebagai wakil dari kita di dalam menunaikan zakat fitr. Jadi apa yang telah Bapak dipotong dari gaji Bapak, anggap aja itu adalah sedekah, Bapak keluarkanlah zakat fitr Bapak dengan bentuk makanan dan insya Allah itu adalah sah karena ini adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Dan zakat fitr ini adalah zakat badan. Ya, zakat badan. Zakatul mal itu ada zakatul mal adalah zakat yang setiap sekali setahun. Zakatul fitr ini adalah zakat badan. Maka kita perlu ya memperhatikan dengan baik agar zakat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Iya. Baik, jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat penelpon yang masuk berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, dengan Pak Motar di Duri Riau. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, apakah kalimat ini yang biasa di masyarakat kita diartikan dengan kembali itu katanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau bagaimana itu, Ustaz? Kemudian yang nomor 2, antara khotib hari raya dengan imamnya itu sering dibedakan. Apakah yang begitu itu tidak termasuk iftara 'alallahil kadziba? Ya. Yang ketiga, apabila membayar zakat fitrah 2 hari sebelum Idul Fitri, karena zakat fitrah itu kan untuk perayaan Idul Fitri, Ustaz. Jadi kalau dibayar 2 hari sebelum Idul Fitri, kemudian dinikmati oleh orang yang menerima zakat, apakah orang yang membayar dinikmati sebelum hari raya Idul Fitri, apakah sah pembayaran zakat fitrah itu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan dimaafkan kalau ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama
Tentang apa tadi? Tentang yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Iya, Apa id. ya? Inna. Tentang id. Inna. Id itu artinya dari ada ya'udu. Ada ya'udu. Id. Ada itu kembali. Ya, kembali. Al-fitr yakni berbuka. Yakni kembali berbuka. Yang tidak sesuai dengan kaidah itu adalah diterjemahkan kembali ke fitrah. Nah, itu dia. Kalau kembali berbuka, ya memang kita kembali berbuka setelah kita Ramadan berpuasa sepanjang 1 bulan, kemudian kita kembali berbuka, ya, yakni hari-hari kita tidak wajib berpuasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara imam dengan khatib, hukum asal, ya, baik di sholat Id atau sholat Jumat, yang menjadi imam itu adalah khatib. Ya, khatib itulah yang menjadi imam, sehingga khatib itu dikatakan imam. Gitu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza ja'a ahadukum al-jum'ata wal imamu yakhtub." Ya, wa imamu yakhtub. Kalau salah seorang di antara datang, ya, ke Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah. Ya, jadi hukum asalnya adalah yang menjadi imam itu adalah khatib. Ya. Nah, yang terjadi sebagian daerah, wallahu alam apa alasannya, mungkin apakah bacaan imam kurang tepat sehingga dicarilah imam yang lebih bagus, ya. Namun hukum asalnya adalah seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, zakat fitr yang diberikan 2 hari sebelum Id itu adalah riwayat dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mengeluarkannya 2 hari karena melihat boleh jadi kebutuhan dari fakir miskin itu. Bahwasanya dia adalah sangat membutuhkan, kemudian diberikan, ya, supaya tidak berjauhan. Bukan dari awal. Ada lagi pendapat yang mengatakan boleh di awal, ya sudah habis duluan. Nah, 2 hari atau 1 hari sebelum Id, hukum asalnya yang terbaik itu adalah pada hari Id itu sendiri kita berikan, sehingga dia punya bahan makanan, ya, bahan pokoknya, sehingga dia tidak memikirkan lagi mencari itu, ya, yakni mencari segenggam beras untuk yang akan dimakannya pada hari itu, karena sudah dikasih. Nah, 1 hari dan 2 hari itu adalah kelonggaran yang dan ini seperti sudah disetujui oleh para sahabat untuk diberikan seperti itu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang setelahku. Yakni sunnah para sahabat yang mereka yang dilakukan. Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana cara berargumentasi, Imam Syafi'i pertama dia mengambil dari Al-Quran, kalau tidak adalah diambil dari sunnah, ya, kalau tidak ditemukan juga diambil dari perkataan sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Ya. Jadi boleh, ya, diboleh. Ya, walaupun tadi yang Bapak sampaikan, boleh jadi dia sudah habis dulu, ya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Nah, kalau seandainya kita tidak berikan, boleh jadi dia tidak bisa makan, gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini, kita boleh mengeluarkan, manfaatnya sudah didapatkan oleh orang fakir miskin, dan insya Allah mudah-mudahan 1 hari sebelumnya dan pada hari Id juga dia juga mendapatkan dari orang lain. Ya. Namun bagi kita mencontoh kepada perbuatan sahabat sudah boleh dan sudah dianggap sah, ya, sebagai Idul Fitri atau Zakatul Fitr, ya, ketika kita mengeluarkan 2 atau 3 hari. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari WA nih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya sudah membayar zakat 2,5 kilo beras nih Buya. Saya, istri dan anak dengan total 7,5 kilo. Saya baru baca ada yang menyebutkan 3 kilogram beras nih Buya. Apakah kekurangan yang 500 gram tadi saya tambahkan lagi kepada orang yang saya serahkan di awal tadi nih Buya? Ya, kalau seandainya kita sudah mengeluarkan zakat fitr dengan jumlah yang kita anggap sudah sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya masih kurang, maka sempurnakanlah pemberiannya. Karena kewajiban kita adalah berapa jumlah yang harus kita keluarkan. Berapa jumlah yang harus kita keluarkan. Fakir miskin dia boleh mengambil satu zakat fitr 2 orang fakir miskin, boleh. Atau 3 orang muzaki kepada 1 orang fakir miskin, boleh. Yang diatur adalah berapa seorang yang muzaki untuk mengeluarkannya. Kalau seandainya yang tadi ditimbang masih kurang, sempurnakan. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khair Buya atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih Buya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Buya. Dari hamba Allah di Sekayu nih Buya. Apakah saat pembayaran zakat fitr harus ada ijab kabulnya Buya? Baik. Untuk zakat fitr tidak mesti harus ada ijab kabul. Karena kita memberikannya itu sudah termasuk bentuk, ya, karena ijab kabul itu ada urf, sama dengan kita berjualan itu berdagang atau belanja harus ada bagian dari ijab kabul. Bagian ijab kabulnya dikembalikan kepada urf. Ketika sudah diserahkan lalu diambil, maka itu sudah cukup. Tidak perlu ada melafazkan ini adalah zakat fitr saya lalu katakan saya terima zakat fitr Anda. Tidak ada ulama mensyaratkan hal yang demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau aqwal mungkin boleh jadi ada pendapat yang lain, namun rajihnya sepengetahuan saya tidak ada ijab kabulnya, tidak seperti ijab kabulnya pernikahan. Wallahu a'lam. Bukhar Buya, kita bacakan pertanyaan terakhir dari WA nih Buya. Pertanyaan dari Bapak Dahyar di Rokan Hilir Riau nih Buya. Assalamualaikum Buya, mau bertanya, apakah boleh petugas ambil zakat menerima zakat fitr di rumahnya nih Buya? Baik. Zakat amil itu wallahu alam, saya tidak bisa mengatakan apakah panitia ini adalah amil, wallahu alam. Ya. Kalau seandainya amil ini adalah atau panitia adalah amil, maka dia hanya boleh mengambil seukuran imbalan kerjanya. Karena zakat, kalau misalkan dari Al-Asnaf 8, al-amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja di atas zakat fitr ini, zakat ya, itu adalah kata ulama seukuran gaji hariannya. Kalau seandainya pemerintah sudah memberikan gaji untuknya untuk bekerja di lembaga zakat, maka tidak boleh dia mengambil uang dari zakat lagi, ya, karena dia sudah diberikan gajinya, ya. Jadi kalau dia mengambil sebatas imbalan kerjanya, kalau kita mengatakan bahwa panitia itu adalah amil, ya boleh. Tapi ulama lebih cenderung mengatakan bahwa zakat fitr ini lebih diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Wallahu ta'ala. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini pada program Madrasah Ramadan. Kajian bersama Buya Muhammad Al-Fisham dengan tema adab dan sunnah di hari raya. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya, kita persilakan Buya. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala,
hari lebaran itu semakin dekat. Karena hari berganti hari itulah bagian dari umur kita. Dan begitu juga dengan umur kita. Berarti semakin dekat juga umur kita kepada ajal. Semakin dekat kita berakhir dari Ramadan pada tahun ini. Tapi ingat, ada amalan yang sedikit yang paling berbahagia, yang paling baik. Sebagaimana keinginan orang yang sudah datang sekaratnya untuk beramal, yaitu adalah sedekah. 3 hari di akhir Ramadan ini, hari ini, atau sudah dekat lagi, besok, Kamis, Jumat, boleh jadi Sabtu, 3 hari. Mungkin saat ini terasa bagi kita kekurangan apa yang telah berlalu. Maka dari 3 hari ini kita bisa mengejar dengan memperbanyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau berinfak, ya, mengeluarkan harta kita. Dan inilah yang dimohonkan oleh orang yang sudah sekarat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari tadi tentang hari Id dan adab-adab Id bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau seandainya kita tidak bisa dan daerah lingkungan kita tidak melaksanakan sholat Id, ya, berjamaah, maka kerjakanlah sholat Id di rumah berjamaah. Kalau seandainya kita hanya sendirian, maka sholatlah sendirian dengan tata cara yang tadi yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, taib, jazakallahu khair bi atas kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini pada program Madrasah Ramadan, kajian bersama Buya Muhammad Elfi Syam LCMA hafizahullah dengan tema adab dan sunnah di hari raya Id. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian dan ilmu yang bermanfaat bagi kita tentang adab-adab dan sunnah di hari raya Id. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Buya tadi. Dan jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio baik melalui telepon dan juga SMS, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Semoga dapat dijawab oleh Buya kita di lain waktu. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada kru yang telah bertugas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.